Oke, selamat pagi guys. Jumpa kembali dengan saya Dr. Jimmy di sini. Dan seperti yang saya janjikan video yang kemarin, hari ini tepat 24 jam sejak saya divaksin CoronaVac. Vaksin buatan PT Sinovac ya, buatan Sinovac. Namanya itu CoronaVac. Ya, vaksin ini untuk membentuk antibodi terhadap virus COVID-19. Ya, jadi vaksin ini sudah melewati uji klinis tahap 3 sehingga efek samping yang terjadi ya 30 menit sampai dengan 28 hari pasca vaksinasi itu efek sampingnya minimal. Tidak ada yang mengancam nyawa. Jadi jangan khawatir, dan hari ini saya membuktikan kepada saudara, saya masih sehat, puji Tuhan, semuanya karena kasih karunia Tuhan. Dan 1 kali 24 jam ini yang saya rasakan cuman nyeri saja. Ya, ini nyeri di bekas tempat suntikan. Itu pun cuman berlangsung 1 sampai 2 jam. Jadi ini saya sudah di lengan saya ya. Saya beginikan sudah tidak nyeri. Saya tidak demam, tidak meriang, tidak batuk, tidak pilek, saya sehat. Dan hari ini saya praktek di sini, saya mengerjakan pasien, bertemu dengan pasien. Ya, jadi saya juga tidak diare, nafsu makan biasa, tidur nyenyak sekali. Jadi selama 24 jam ini tidak ada masalah. Ya, kenapa? Karena itu artinya vaksin ini aman. Ya, Bapak Ibu jangan khawatir, jangan terpengaruh sama lapak sebelah yang katanya bisa meninggal, bisa apa, tidak. Ya, saya baik-baik saja. Sesuai semua vaksin dilakukan sesuai dengan prosedur. Saya sampai saat ini saya baik-baik saja, sehat-sehat saja. Begitu juga dengan presiden kita, sudah 10 hari lebih, beliau juga sehat-sehat. Ya. Nah, ini yang kedua yang penting saya sampaikan kepada para netizen semua, follower saya, bahwa vaksin itu hanya membentuk antibodi terhadap virus COVID. Ya, sekali lagi saya ulangi bahwa vaksin tujuannya membentuk antibodi terhadap virus COVID-19. Ya, jadi kalau bisa saya umpamakan seperti ini. Anggaplah ini adalah kita sebagai manusia. Ya, ini manusia, dan kemudian ini adalah virus COVID-nya. Ya, manusia melakukan berbagai macam cara supaya antibodinya maksimal dengan vaksin, hidup sehat, minum vitamin, bahagia, tidak boleh stres, tidak boleh khawatir. Saya setuju. Itu semua hal-hal yang baik itu akan membentuk antibodi kita menjadi lebih kuat, lebih mantap, lebih jos gandos, seperti itu. Namun di satu pihak ada virus COVID, ya. Nah, virus COVID ini punya karakteristik, punya ciri khas sejak dia ada, dan itu tidak dipengaruhi oleh antibodi yang sudah kita persiapkan sebelumnya. Ya, karena virus COVID ini juga makhluk hidup. Namanya makhluk hidup, itu pasti punya kemampuan untuk bertahan diri. Ya, istilah kerennya mutasi untuk mempertahankan hidupnya. Ya, sama kayak kita manusia. Kita supaya bisa makan minum tiap hari kita harus bekerja cari uang, seperti itu. Virus juga sama. Dia kalau dibunuh, ya, dia itu akan melahirkan keturunan yang lebih kuat dari induknya. Ya, dia punya kemampuan untuk mempertahankan hidupnya. Dan ini sudah sifat alami dari virus itu. Kita nggak bisa ngapa-ngapain dengan virus itu, nggak bisa modifikasi. Ya, nah, ketika tubuh kita dan virus berhadapan seperti ini, langkah yang terbaik adalah kalau bisa virus ini jangan masuk ke dalam tubuh kita. Ya, itu kita lakukan, kita hindari supaya virus tidak ketemu dengan tubuh kita. Bagaimana caranya? Dengan 3M.
menjaga jarak, memakai masker, dan sering mencuci tangan, ya, supaya virus ini tidak masuk ke dalam tubuh. Protokol kesehatan 3M itu yang harus kita lakukan, ya. Meskipun saya sendiri sudah divaksin, bukan berarti saya berhadapan dengan pasien saya nggak pakai masker, nggak protokol kesehatan, tidak. Saya tetap melakukan protokol kesehatan. Itu untuk mencegah supaya virus ini nggak masuk ke dalam tubuh kita. Yang lebih baik seperti itu. Kalau bisa jangan sampai masuk. Dok, tapi bagaimana kalau virusnya sudah terlanjur masuk ke dalam tubuh? Nah, itu fungsinya antibodi. Ketika virus ini masuk ke dalam tubuh, ada di dalam tubuh kita, disitulah antibodi itu berperan. Siapa yang lebih kuat, dia yang menang. Kalau antibodi kita yang lebih kuat, kita menang, kita sembuh. Tapi kalau virusnya, antigen virus yang lebih kuat, ya kita kalah, bisa meninggal, seperti itu. Ya, jadi vaksin bertujuan bukan supaya si virus ini tidak menular ke kita, bukan, tapi untuk menguatkan, membentuk antibodi kita. Dan antibodi itu butuh waktu untuk terbentuk. Ya, tidak sekarang suntik, sekarang muncul antibodi, tidak, butuh waktu. Penelitian berkata, ya, kalau antibodi itu akan terbentuk maksimal dalam waktu 28 hari. Ya, setelah 28 hari itu baru terbentuk antibodinya. Ya, 7 hari pertama itu mulai pembentukan. Makanya vaksin CoronaVac itu diulang dosis yang kedua dalam waktu 14 hari. Nah, kemudian full maksimal akan terbentuk dalam 28 hari. Lah, apakah antibodi kita itu setelah terbentuk bisa melindungi kita sampai kapan? Itu butuh data penelitian lebih lanjut. Ya, jadi seseorang ketika sudah divaksin kemudian tidak melakukan 3M, tidak melakukan protokol kesehatan karena merasa dirinya sudah kuat, itu salah besar. Salah besar, saya katakan salah besar. Ya, karena ada jeda periode 28 hari ke depan untuk pembentukan antibodi itu. Kalau antibodinya belum terbentuk sempurna, dia tidak menggunakan masker dan virusnya nempel ke dia, ya bisa aja dia itu kalah, tertular virus, sakit, kalah. Banyak kasusnya, saudara bisa cari di Google, sudah divaksin 3 hari loh kok bisa tertular COVID. Itu jawabannya. Vaksin sendiri yang disuntikan kepada kita, CoronaVac, itu adalah virus yang sudah inaktif, ya, sudah inaktif, sudah dimatikan, dia tidak bisa menyebabkan kita sakit. Jadi jangan percaya kalau habis disuntik vaksin kena corona itu berarti karena virusnya, karena vaksinnya itu jadi kita corona. Itu bukan seperti itu. Dan saudara pun kalau sudah divaksin dengan CoronaVac, di swab PCR itu hasilnya negatif, non reaktif. Ya. Jadi kenapa kalau ada seseorang sudah divaksin, ada tokoh terkenal, pemuka agama sudah divaksin tapi kok tertular? Ya karena dia tidak melakukan 3M. Sehingga virus ini bisa nempel, bisa masuk ke dalam tubuhnya. Itu penjelasan yang saya berikan kepada saudara, jangan sampai salah. Jadi vaksin, gaya hidup sehat, hidup bahagia, itu baik sekali untuk meningkatkan antibodi kita. Tapi ingat bahwa virus COVID juga punya kemampuan untuk menginfeksi kita. Ya, namanya virus itu punya kemampuan untuk bertahan hidup. Yang paling penting kita lakukan, jangan sampai si virus ini masuk ke dalam tubuh kita. Caranya dengan 3M tadi. Ya, sampai kapan kita lakukan? Ya, sampai seterusnya. Ya, ada yang mengatakan 4-5 tahun ke depan sampai pandemi ini selesai, kita harus melakukan 3M. Kalau Bapak Ibu ada kesempatan untuk divaksin, jangan tunda. Sekali lagi Dr. Jimmy menyarankan jangan tunda. Apapun merek vaksinnya, ya, kebetulan saya mendapat CoronaVac, Sinovac dari Sinovac, itu bagian saudara,
jangan pernah tunda. Jangan katakan bahwa oh saya itu anak Tuhan, saya dilindungi oleh Tuhan, saya tidak akan kena corona. Jangan, ingat pepatah lama mengatakan jangan mencobai Tuhan Allahmu. Ya, sudah, siapapun saudara, lakukan 3M. Kalau saudara mendapat kesempatan untuk divaksin, terima itu. Ya, sekian dari Dr. Jimmy. Kiranya video ini bisa memberkati kita semua. Tetap sehat, tetap semangat, tetap jaga jarak. Saya Dr. Jimmy. Untuk Bapak Ibu Saudara, kalau suka bisa like, share, dan kemudian follow.